Yang paling bagus menurut saya kalau jantan ini punya karakter bagus, prestasi, tapi dia line blood, ketemu sama zero blood. Ini saya berjaga cetak, anaknya akan lebih gampang. Jadi ikut seperti bapaknya. Tapi kalau sama-sama line blood, nah ini keputusan yang di atas, yang mana ini gitu loh. Sama-sama darah kuat gitu. Nah, tadi kan udah membahas tentang peternakan kenari untuk pemula ini. Nah, untuk kelanjutannya itu yang tadi nih, bisnis untuk kenari itu ada dua ya Mas ya, untuk postur atau untuk lomba gitu ya Mas ya. Nah, itu untuk postur sendiri, misal peternakan kenari untuk postur itu gimana sih Mas? Kalau postur itu sangat mudah, lebih mudah karena postur itu tinggal kita beli materinya yang kita sesuaikan aja, karena postur itu kan cari yang besar, bodi bagus. Jadi cuman yang kita pilih cuman posturnya bagus, besar, itu yang jadi indukan. Selain itu nggak perlu dilihat lagi gitu. Paling warna, karena mungkin suka warna apa, ya ternaknya yang penting bodinya bagus, besar, itu pilihan utama gitu. Yang lain diabaikan. Kalau ternak untuk lapangan itu lebih rumit, lebih susah karena kriterianya nggak cukup untuk satu item. Kalau itu cuma body besar, bagus, itu yang buat indukan. Tapi kalau lapangan kan harus burung itu nanti bisa panjang, harus keras, fighter, nggak ngeruji, wah lebih banyak. Jadi lebih kompleks, nggak sembarangan, lebih rumit gitu loh. Pangsa-pangsanya juga nanti kan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau ternak memang pilihan harus dipilih dulu dari awal gitu, mau yang mana gitu. Yang jelas kalau untuk lomba itu satu, biaya mesti jelas lebih mahal karena beli indukan, prestasi itu jelas lebih mahal. Kalau yang mau main body, kita cuma beli kemanapun, yang penting bodinya bagus, besar, kita beli, gampang carinya. Tapi kalau ternak ini, kalau yang untuk lapangan akan lebih susah. Jadi pilihan tetap sama yang mau ternak. Nah, tapi ini menarik ini untuk yang peternakan kenari untuk yang lomba nih. Tadi kan kriterianya banyak banget Mas ya. Ya. Ada beberapa lah itu. Yang paling utama itu untuk mencetak kenari-kenari di lomba itu di betina atau di jantan? Kalau pertanyaan begitu berarti kalau saat ini tidak bisa dibilang jantan atau betina karena dua-duanya berpengaruh. Dalam arti kalau orang lama itu bilang, wah kita kalau ternak cari betina yang cetak, betina indukan gitu, karena betina itu akan daya turunnya lebih bagus. Itu sebenarnya kesalahan besar karena ada di jantan dan ada di betina.
nanti bisa dibuktikan dari hasil ternakannya, bisa kelihatan setelah berapa periode. Sebetulnya yang ngeluarin bagus itu dari jantan atau dari betina gitu. Karena nggak pasti 1000% dari betina yang ngeluarin gitu. Jantan betina itu pengaruh, jadi memang lebih kompleks lah, lebih kompleks. Nah itu berarti tetap utamakan kalau bisa untuk lomba itu memang kriterianya banyak, dan betinanya cari yang benar-benar mapan dan kualitas ya Mas ya. Iya betul, ya betul. Karena di permainan ternak jenis apapun harus dilihat. Kalau secara gampang kan ada dua unsur, fenotip dan genotip. Fenotip itu yang tampak, genotip yang di dalam, darahnya ceritanya. Terah ya. Kalau burung itu fenotip kelihatan di lapangan sudah bagus, juara, burungnya panjang, keras, juara lah. Dia secara otomatis sudah punya genotipnya di dalamnya. Pasti entah itu dari bapaknya, dari kakeknya, dari leluhurnya. Belum tentu dari bapak ibunya juga, karena dari kakeknya bisa, dari kakek buyutnya bisa, pokoknya banyak. Ya, dari ibu kakek buyut juga bisa terjadi gitu loh. Jadi itu karena harus dilihat yang betul yang mana, karena fenotip itu tampak luar itu lebih gampang kita ternaknya. Kalau genotip kan harus cek laboratorium darah, itu kan susah. Jadi orang lebih memilih peternak itu tampak luar, oh begini gitu. Jadi nanti kalau setelah itu berarti kan dia tetap ada darah. Nggak mungkin suatu burung juara 1 nasional, kelasnya bagus, tapi dia nggak ada gennya, nggak mungkin. Tetap ada darahnya gitu, darah bagusnya, turunan atasnya gitu loh. Jadi harus diperhatikan. Kalau masalah perempuan juga sama. Perempuan kalau untuk peternak seperti saya itu yang perlu dipikirkan secara gampang aja ada cukup dua tipe. Yang pertama zero blood, kira-kira saya katakan begitu. Yang satu line blood. Kalau zero blood itu seperti peternak-peternak yang dulu, istilahnya betina cetak kalau dulu. Jadi jantan ini posisinya keras, panjang, bagus, dikawinkan betina cetak ini, keluarnya sama seperti bapaknya. Itu betina cetak. Kalau misalkan orang-orang dulu bilang itu betinanya yang bagus, belum tentu juga, kadang-kadang ada jantan yang cetak. Jadi dua ini sangat berpengaruh. Jantan cetak ini berarti nanti kalau ada dikawinkan betina ini tipikalnya apapun, nanti keluarnya jadi ikut betina karena betina cetak, jantan cetak sorry. Yang satu lagi line blood, betina darah kuat, jantan darah kuat. Jadi kalau jantan ini dikawinkan betina yang manapun, karakter jantan, model jantan begitu dikawinkan mana-mana, anaknya ikut kayak jantannya. Line blood untuk betina sama aja. Betina itu darah kuat, dikawinkan seperti apapun, anakannya tetap seperti itu, tetap seperti line bloodnya itu. Kalau istilah lebih gampangnya, kalau menggambarkan yang pas ya orang Belanda itu orang bule dikawinkan sama orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, kan tetap ada face Belandanya. Nah itu namanya line blood, darah kuat. Kita itu kalah darah gitu loh. Tetap keluarnya tetap ada bule-bulenya 90% loh ya. Sama juga yang dari sini jantan lelaki dibawa sama kawin sama orang Belanda, tetap kita kalah lagi. Anaknya tetap ada bule-bulenya. Nah itu namanya line blood, darah kuat. Jadi makanya sering terjadi burung lapangan juara satu anaknya nggak ada yang bagus. Nah ini perlu dipelajari. Dia sebetulnya punya darah bagus, tapi nanti ketemu betina yang apa dulu gitu loh. Yang paling bagus menurut saya kalau jantan ini punya karakter bagus, prestasi, tapi dia line blood, ketemu sama zero blood, ini sama betina cetak, anaknya akan lebih gampang, jadi ikut seperti bapaknya. Tapi kalau sama-sama line blood, nah ini keputusan yang di atas, yang mana ini gitu loh, sama-sama darah kuat gitu. Jadi ternak itu memang unik, tapi kan harus diperhatikan, nggak sembarangan. Nah begitu. Masalahnya juga kalau jantan itu lebih gampang didapat di lapangan, beli. Kalau betina kan tidak tampak. Yang bagus seperti apa kan? Fenotipnya nggak bisa dilihat gitu. Mau ngedurnya, mau kerasnya seberapa kan nggak bisa dilihat. Jadi betina memang lebih susah carinya.
Kalau nggak di peternak-peternak yang pemainnya benar, darahnya betul, susah. Makanya kadang-kadang kalau punya uang, anggap aja 10 juta. Kalau beli jantan gampang di lapangan, tapi kalau 10 juta untuk beli betina susah. Mau beli di mana? Mau di pasar juga kita nggak tahu garisnya. Mau beli ke peternak, kadang-kadang peternak nggak mau jual. Benar, Karena susah. Iya, makanya kadang-kadang kalau di sini semua betina disimpan sendiri untuk pakai sendiri semua. Kalau ataupun dijual jantan, betina di mana-mana kita tarik balik. Karena kita jadi tahu garisnya anak apa gitu. Jangan sampai ingin mencampur adukan yang bukan terah gitu. Semua jantan di sini juga harus wajib itu karakter lapangan. Nggak ada yang misalkan cuma kepengen besar aja terus diternak, itu nggak ada. Karena nanti merusak juga gitu. Walaupun hasilnya belum tentu, tapi kita jaga-jaga. Karena bagus sama bagus belum tentu bagus, jelek sama jelek belum jelek, kan jadi susah. Iya. Ya uniknya ternak gitu lah. Ya, berarti emang betina kualitas itu benar-benar hanya orang-orang tertentu saja Mas ya yang bisa mengamati ya Mas ya. Iya, kalau ternak itu sebetulnya harus minimal itu kalau mau ya 4-5 tahun. Jadi kita tahu karakternya burung itu gitu ya. Sekarang nggak bisa dong, karena mati kita beli burung K121 dikawinkan anaknya bagus, dia bilang ini pasti bagus bapaknya. Belum tentu loh. Siapa tahu ini kemarin ketemunya sama zero aja, zero betina zero kan cuma nyalurin aja. Kalau ketemu betina sama yang kuat, bisa kalah kuat, anaknya nggak bagus banyak. Gitu. Karena ya harus diperhatikan juga. Gitu. Arahnya kemana, burung ini darah kuat yang mana, betina kita yang betina cetak yang mana, betina darah kuat yang mana, harus di pengamatan kan. Jadi kan itu nggak sampai cuma sampai anak, cucu, buyutnya baru kelihatan. Soalnya kalau cuma 1 kali 2 kali itu belum kelihatan lah, belum kelihatan karakternya lah, belum pasti gitulah. Kalau udah 4-5 kali kan kelihatan cucunya aja, ikut bapaknya, ikut kakeknya, buyutnya, kelihatan semua nanti. Jadi harus sabar kalau ternak. Nah ini nih pelajaran penting buat peternak kenari, Bapak. Peternak kenari itu nggak ada yang instan ya Mas ya. Nggak ini ada. Menurut Mas Tom sendiri kalau bisa 4-5 tahun itu minimal ya Mas ya, biar bisa memahami ya. Iya, dengan pengamatan yang serius nanti kita bisa tahu lah, bisa tahu karakter indukan kita seperti apa. Kalau cuma 1 kali 2 kali, saya rasa terlalu dini kalau memutusin kalau ini bagus ini enggak bagus. Benar-benar. Oke, itu aja Mas. Terima kasih atas sharingnya untuk hari ini. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi ya Mas. Ya, Siap. terima kasih.